Sang CEO menyamar sebagai karyawan biasa dan bekerja di pabriknya sendiri. Saat di kantin, dia terkejut menemukan bahwa semua makanan di sana adalah untuk vegetarian. Pria itu tidak terlalu memikirkannya dan meminta kepala koki untuk memberikan paha ayam. Kepala koki tidak hanya mengatakan tidak ada, tetapi juga memarahinya dengan kasar. Melihat sikap kasar sang koki, pria itu ingin memberinya pelajaran. Tapi seorang rekan kerja di dekatnya menghentikannya, lalu membawa pria itu ke meja untuk makan sambil mengobrol. Dari obrolan itu, pria itu mengetahui bahwa mereka sudah lama tidak menyajikan hidangan daging. Saat dia masih bingung, seorang anak muda kaya berjalan mendekat dan langsung duduk di sebelahnya. Tak lama, sang koki segera membawakan makan siang mewah. Pria itu heran, langsung bertanya apa yang terjadi. Dengan sombong, anak kaya itu berkata bahwa karyawan rendahan seperti mereka tidak pantas makan daging. Pria itu ingin berdebat, tetapi rekan kerjanya menghentikannya lagi. Dia menjelaskan bahwa hanya pihak manajemen yang boleh makan daging di pabrik ini. Karyawan biasa beruntung masih bisa dapat makan. Pria itu marah setelah mendengar ini. Dia menggebrak meja dan berdiri, lalu mengatakan bahwa perusahaan sudah lama mengalokasikan dana khusus untuk meningkatkan kualitas makan karyawan. Jadi, mengapa hanya para pemimpin yang boleh makan daging? Siapa yang membuat aturan itu? Anak kaya itu menjawab dengan percaya diri, mengatakan bahwa dialah yang membuat aturannya. Oh, bagaimanapun, para petinggi tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sini. Di tempat ini, dialah bosnya. Ternyata, anak muda itu adalah putra direktur pabrik. Dia memanfaatkan statusnya untuk menindas pekerja dan untuk menghukum pria itu, dia menyuruhnya berlutut dan meminta maaf. Jika pria itu patuh, dia akan memberinya paha ayam. Tapi pria itu tidak mau. Anak kaya itu merasa dipermalukan, melampiaskan amarahnya pada karyawan lain sebagai cara untuk mengintimidasi pria itu. Dia menyatakan bahwa siapapun yang memanggilnya ayah akan dapat paha ayam. Ketika tidak ada yang merespons, dia mulai memanggil orang dengan namanya. Dia yang dipanggil terpaksa menuruti karena tidak mau kehilangan pekerjaan. Merasa puas, anak kaya itu memberikannya paha ayam, lalu beralih memarahi pria itu. Dia melempar sepotong daging ke lantai dan menyuruh pria itu memungutnya dan memakannya sampai bersih, kalau tidak dia akan memecatnya. Pria itu tidak bisa menahan amarah lagi. Di depan semua orang, dia menghajar anak kaya itu. Semua karyawan yang hadir tertegun. Mereka tidak percaya seorang karyawan biasa berani menghajar putra direktur pabrik. Merasa dipermalukan, anak kaya itu langsung memanggil HRD untuk memecat pria itu. Tapi di luar dugaan, manajer HRD adalah istri pria itu. Dia hanya belum tahu bahwa suaminya adalah sang CEO. Jadi malah dia yang meminta maaf kepada anak kaya